Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Aprilia Krisbiyosyani dengan NIM 24221020. Program Studi Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu perangkat input pada komputer, yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian mouse, sejarah mouse, perkembangannya, fungsi, bagian-bagian mouse, jenis-jenis mouse, hingga cara kerja mouse berdasarkan konsep input, proses, dan output. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami mouse dengan baik. Pertama, kita masuk ke pengertian mouse. Mouse adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah ke dalam sistem komputer dengan cara menggerakkan, mengklik, atau mengulir. Mouse bekerja dengan menggerakkan sebuah penunjuk yang disebut sebagai kursor pada layar monitor, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan tampilan komputer secara visual. Mouse biasanya digunakan bersamaan dengan keyboard. Jika keyboard digunakan untuk memasukkan teks dan angka, maka mouse digunakan untuk memilih, mengatur, dan menjalankan perintah secara cepat. Dengan adanya mouse, penggunaan tidak perlu menghafal perintah-perintah khusus, karena semua perintah dapat dilakukan melalui klik dan gerakan sederhana. Mouse sangat membantu, terutama pada sistem operasi berbasis tampilan grafis, seperti Windows, Linux, dan macOS. Karena hampir semua aktivitas dapat dilakukan melalui menu dan ikon yang dikendalikan oleh mouse. Setelah memahami apa itu mouse dan fungsinya secara umum, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mouse pertama kali ditemukan dan berkembang hingga menjadi seperti yang kita gunakan saat ini. Mouse pertama kali ditemukan oleh Douglas Engelbart pada tahun 1960-an. Mouse awal memiliki bentuk yang sangat sederhana, terbuat dari kayu dan hanya dilengkapi dengan satu tombol. Pada bagian bawah mouse terdapat roda yang digunakan untuk mengarahkan pergerakan. Pada tahun 1968, Douglas Engelbart memperkenalkan mouse dalam sebuah demonstrasi teknologi komputer. I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way, and we never did change it. All right, as it moves up or down or sideways, so does the tracking spot. And the principles for its operation are quite easy to see. You'll turn it over, Don. Its principle is that there are two wheels that roll on the surface. But since they're at right angles and kind of sharp edges, one roll and the other slide in one direction. Each of these wheels controls through a potentiometer with a voltage output sampled by an 80D converter, the numbers taken in by the computer at sample times as to what the horizontal vertical components are to be of where it should put the tracking spot. And as the mouse moves over a surface, then each of those wheels either slides sideways without rolling or rolls an amount that very closely duplicates. Penemuan ini menjadi awal perkembangan perangkat input yang dapat memungkinkan interaksi manusia dan komputer menjadi lebih mudah. Seiring perkembangannya teknologi, mouse mengalami banyak perubahan. Mouse mekanik dengan bola karet mulai digunakan secara luas pada tahun 1980-an. Kemudian muncul mouse optik yang memungkinkan cahaya LED untuk mendeteksi gerakan. Dan selanjutnya, mouse laser yang memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi. Saat ini, mouse tersedia dalam bentuk kabel maupun nirkabel dengan desain yang lebih ergonomis.
Setelah mengetahui sejarah singkat mouse, selanjutnya kita akan membahas fungsi mouse dalam penggunaan komputer sehari-hari. Mouse memiliki fungsi utama sebagai alat bantu dalam mengoperasikan komputer. Fungsi-fungsi mouse antara lain, yang pertama, menggerakkan kursor pada layar monitor sesuai dengan gerakan tangan, dan yang kedua, memilih ikon, menu atau objek yang ada pada layar, dan yang ketiga, membuka file, folder, dan aplikasi yang diklik. Yang keempat, menjalankan perintah tertentu melalui kombinasi klik. Dan yang kelima, menampilkan menu tambahan dengan klik kanan. Dan yang keenam, mengulang halaman dokumen atau website menggunakan scroll. Yang ketujuh, memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain dengan teknik drag and drop. Dengan fungsi tersebut, mouse membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat secara efisien. Agar mouse dapat menjalankan semua fungsi tersebut, tentu mouse memiliki beberapa bagian penting. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian terdapat pada mouse. Mouse terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama, tombol kiri berfungsi untuk memilih dan menjalankan perintah utama. Yang kedua, tombol kanan digunakan untuk menampilkan menu tambahan yang berisi pilihan perintah lain. Yang ketiga, scroll wheel berfungsi untuk mengulir halaman ke atas dan ke bawah, serta dapat ditekan sebagai tombol tambahan. Dan yang keempat, sensor optik atau laser berfungsi mendeteksi gerakan mouse pada permukaan. Dan yang kelima, kabel USB atau receiver wireless dapat berfungsi menghubungkan mouse dengan komputer agar dapat dikirim. Setiap bagian tersebut bekerja sama agar mouse dapat berfungsi dengan baik. Setelah mengenal bagian-bagian mouse, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis mouse yang umum digunakan saat ini. Mouse dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan teknologi dan penggunaannya, yaitu yang pertama, mouse mekanik, menggunakan bola karet di bawah untuk mendeteksi gerakan. Yang kedua, mouse optik menggunakan sensor cahaya LED sehingga lebih akurat dan tidak memerlukan bola. Dan yang ketiga, ada mouse laser menggunakan sinar laser yang lebih presisi dibandingkan mouse optik. Yang keempat, mouse wireless menggunakan koneksi nirkabel seperti Bluetooth atau receiver. Dan yang kelima, ada mouse gaming, dirancang khusus untuk permainan dengan tingkat sensitivitas tinggi dan tombol tambahan. Setiap jenis mouse memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah mengetahui jenis-jenis mouse, selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara kerja mouse berdasarkan konsep input, proses, dan output. Yang pertama adalah input. Tahap input terjadi ketika pengguna menggerakkan mouse di atas permukaan atau menekan tombol mouse. Gerakan tangan, klik tombol, dan putaran scroll merupakan bentuk input yang diberikan pengguna kepada mouse. Sensor pada mouse akan menangkap setiap gerakan dan klik tersebut sebagai data masukan. Dan berikutnya adalah proses. Setelah menerima input, sensor mouse akan mengubah gerakan fisik menjadi sinyal digital. Sinyal ini kemudian dikirimkan ke komputer melalui kabel USB atau koneksi nirkabel. Sistem operasi dan prosesor komputer akan memproses sinyal tersebut dan menerjemahkannya menjadi perintah tertentu. Dan yang terakhir adalah output.
Hasil dari proses tersebut ditampilkan melalui perangkat output, yaitu monitor. Output yang dihasilkan dapat berupa pergerakan kursor, munculnya menu, terbukanya file, atau dijalankannya suatu aplikasi. Jadi, kesimpulannya adalah mouse merupakan perangkat input komputer yang sangat penting dalam membantu pengguna berinteraksi dengan komputer. Dengan prinsip kerja input, proses, dan output, mouse memungkinkan perintah dari pengguna diterjemahkan menjadi tampilan pada layar secara cepat dan akurat. Demikian penjelasan mengenai mouse sebagai perangkat input komputer. Saya harap dengan penjelasan ini, teman-teman di luar sana dapat memahami cara kerja mouse. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.